Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya. Satu minggu dapat kita lalui dan hari ini kita ada di hari yang terakhir untuk minggu ini. Kita berdoa, meminta kepada Tuhan dan juga menaikkan ucapan syukur kita karena Dia Allah yang telah menuntun dan menyertai kita, dan biarlah kasih setia-Nya tetap terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mengakhiri pekan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, satu minggu Engkau menyertai dan memberkati kami di dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat jasmani dan rohani yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih untuk akhir pekan ini di mana kami bersama-sama dengan keluarga kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menegur, meneguhkan, dan menguatkan iman percaya kami. Kami mengucap syukur dan serahkan waktu merenungkan firman-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Firman yang akan kita renungkan malam hari ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. 2 Tawarik pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Israel, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rehabeam beserta dengan seluruh Israel, disampaikan dalam firman Tuhan ini, mereka meninggalkan hukum Tuhan. Kapan mereka meninggalkan hukum Tuhan? Ayat 1 jelas mengatakan ketika. Jadi ada waktu di mana mereka meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ada saat di mana Rehabeam berserta dengan seluruh orang Israel pada akhirnya meninggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka meninggalkan ketetapan Tuhan bukan pada saat ketika mereka menderita dan tidak mampu lagi sehingga mereka tidak mengikuti Tuhan. Tetapi mereka meninggalkan hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh. Ketika mereka sudah kuat, ketika mereka terkenal dengan kekuatannya dan kekuasaannya teguh. Kalau kita melihat dari dua kata ini, kokoh dan teguh, ini adalah sesuatu yang secara manusia tidak dapat diruntuhkan. Berdiri kokoh dan juga berdiri teguh. Di saat inilah Rehabeam beserta dengan orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, meninggalkan hukum-hukum Tuhan dan tidak lagi mengikuti Tuhan. Ayatnya yang kedua berkata, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Ada alasan kenapa Raja Sisak kemudian menyerang Yerusalem. Bagian terakhir dari ayat 2 berkata, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Malam hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ada di dalam posisi yang baik,
seakan-akan semuanya sudah settle, sudah sangat aman, keadaan situasinya baik. Kadangkala di saat itulah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Kita meninggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan siapa yang kita ikuti? Hukum kita, ketetapan-ketetapan kita, aturan-aturan kita, dan hal-hal yang lain yang kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan mengikuti segala yang menjadi keinginan kita. Di saat itulah kita mulai berubah setia. Kenapa? Karena seringkali kita membenarkan apa yang kita lakukan, yang mungkin hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita telah berdiri kokoh, karena seakan-akan kita telah dalam keadaan yang baik, kita tidak memperhatikan orang lain lagi, kita tidak mempedulikan perasaan orang lain lagi, kita tidak dapat mengampuni orang lain, selalu menilai kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kita ada dalam posisi yang lebih baik, sehingga kita mudah memperlakukan orang lain dengan kemauan kita sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berubah setia, Tuhan akan mengajar kita. Bahkan mungkin tidak hanya mengajar kita lewat firman Tuhan, tapi Dia akan menghajar kita dengan situasi, keadaan, dan kondisi di mana kita dapat merenungkan segala sesuatu yang terjadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan memandang kepada Dia, bahwa hanya kepada Tuhan kita dapat berdiri kokoh dan teguh, bukan pada kekuatan kita sendiri. Saudara yang terkasih, air akan mengalir ke tempat yang rendah. Ketika kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan lewat perjalanan iman kita, lewat kesaksian kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita terbatas membagikan berkat secara materi, tetapi kesaksian kehidupan kita dapat memberkati banyak orang. Ingat Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ingat bahwa kita bisa kokoh dan kuat bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang sukses, baik, kita akan berkata bahwa semua karena Tuhan, dan kita akan tetap setia mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati hidup kita secara pribadi. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Kerjakan semuanya, lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Belajar untuk tetap setia mengiring Tuhan. Dan terus menyatakan diri bahwa saya kuat, saya mampu. Semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati agar kebenaran firman-Mu ini boleh meneguhkan iman percaya kami. Bahwa jika kami kuat, kami mampu, kami dapat berdiri kokoh, berdiri teguh. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menolong setiap kami, agar kami tetap setia dalam keadaan apapun, sehingga kami benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada kekuatan kami sendiri. Kami mengucap syukur berkati semua saudara-saudara terkasih, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam mengakhiri minggu ini, Tuhan memberkati dalam keluarga, dalam usaha dan dalam pekerjaan. Suami, istri, anak-anak ada dalam berkat-Mu. Dan kami berdoa untuk persiapan kami beribadah pada besok hari. Tuhan memberkati. Biarlah ibadah kami memuliakan Tuhan, dan ibadah kami meneguhkan iman kami, supaya kami bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah penghiburan kami,
Biarlah kasih setia Tuhan terus menaungi kami. Jangan biarkan ada sungut-sungut di dalam diri kami, tetapi kami mau belajar untuk terus mengucap syukur. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam keluarga masing-masing. Shalom.